langsung saja. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan tekanan zat. Jadi kemarin kalian sudah belajar dengan Bu Aina ya. Tentang apa yuk belajar sama Bu Aina? Jangan bercanda aja, ada perhubungannya. Nah ini ya, mungkin kalian kemarin sudah praktek berkenaan dengan bejana Bu. Yuk mari kita ingat-ingat, kalau ini kita isi air dengan air saja dalam arti yang satu zat, kira-kira ketinggiannya sama atau tidak? Itu adalah hukum bejana berhubung. Supaya tidak setara atau kita apa namanya ya, supaya tidak terjadi yang namanya hukum bejana berhubungan, itu ada 4 cara. Apa saja ada yang ingat? Pertama ada digoyangkan, gitu juga. Terus ditambahin dengan zat yang berbeda. Yang keempat, tanggal 20 ya, cara jatuh juga tanggal. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi sekilas itu ya, jadi kemarin masih ingat. Nah, hari ini karena kalian sudah mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bejana berhubungan, jadi pada hari ini kita akan praktik atau kita akan belajar mengenai apa? Mengenai massa zat cair berhubungan dengan bejana berhubungan. Jadi tujuan pada pembelajaran pada hari ini kita akan mengetahui massa zat itu apa, hubungannya dengan yang namanya bejana berhubungan itu seperti apa, supaya kalian nanti tahu oh seperti ini atau yang mempengaruhi bejana berhubungan. Tapi sebelum itu saya minta kalian untuk melakukan atau mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretestnya ada 2 soal. Silakan kalian menggunakan kertas sobekan dari kertas kalian masing-masing. Tulis nama dan langsung jawaban. Waktunya dari sekarang hanya 3 menit. Ya, sekarang silakan kalian bisa lihat ke LKPD masing-masing yang sudah saya bagikan. Ini ya. Di sini ada alat bahan, petunjuk, tujuan, dan ada beberapa kolom yang nantinya akan kalian isi bersama dengan rekan-rekan kalian. Saya akan jelaskan dulu. Yang nama ini nanti silakan kalian tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Jangan lupa ya anggota kelompoknya, jadi semuanya. Yang kedua ada tujuan. Nah, jadi LKPD ini bertujuan untuk apa? Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi zat cair pada bejana berhubungan. Nah, di sini sudah ada dalam kurung. Yaitu apa? Massa jenis dan ketinggian zat. Jadi kita akan mencoba praktikum tapi hanya demonstrasi, yaitu untuk menghitung massa jenis dan mengukur ketinggian zat cair. Alat dan bahannya silakan kalian bisa lihat di sini sudah ada. Nah, yang pertama ini namanya apa? Bejana berhubungan. Mungkin yang ini kalau sekarang sebelum ada gambar nanti pas pasang jalan corong yang ini merah ini apa nih yang gelas ukur ya kenapa ada ukurnya karena ada angkanya maka ini bisa untuk mengukur volume. Yang selanjutnya ini juga sama tapi ini spesifikasinya lebih untuk gelas beker, biasanya menaruh bahan atau cairan yang akan dicampurkan. Namanya gelas beker, ya, karena ada gelas ini air yang tapi yang sudah dikasih warna ya, biar lebih menarik. Ya. Kalau yang ini minyak apa ini? Minyak goreng. Ya. Tapi karena ada jadi minyak aja, bukan minyak kayak mineral ya. Oke. Nah untuk langkah kerjanya, nah di sini kita akan amati sama-sama. Amatilah praktikum yang akan didemonstrasikan oleh guru di kelas. Jadi pada saat demonstrasi silakan kalian pandangannya ke sini, ya, jangan kemana-mana. Yang kedua, catat hal-hal penting. Nah mungkin nanti kalian lihat apa silakan dicatat untuk informasi kalian. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan pada demonstrasi, nanti kalian lengkapi tabel-tabel berikut. Nah, di sini sudah ada 2 tabel.
Silakan tabel yang A judulnya menghitung massa jenis zat cair. Nanti kita akan menghitung massa jenis zat cair. Nah, tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu apa itu massa jenis. Cek. Ya, selama ini kalian sering dengar ya namanya massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Massa jenis. Simbolnya pakainya rho ya, seperti ini ya, pakai tapi rho ya. Apa sih yang kalian ketahui selama ini kalian bilang massa jenisnya yang berbeda? Massa jenis itu sendiri apa? Ya kalian nggak tahu. Massa jenis cair itu beda-beda tergantung jenisnya. Secara gampangnya seperti ini. Kalian pernah beli air 1 liter? Nah ya, ini ternyata kalau air 1 liter kita timbang itu pada timbangan itu hasilnya akan 1 kilogram. Ya. Jadi 1 liter air 1 liter air ya 1 L ya sama dengan 1 kilogram kalau kita timbang pada timbangan. Nah ini kalau air ini air. Nah, misalkan zat cairnya saya ubah 1 liter minyak, apakah sama dengan 1 kilogram? Apakah iya? Enggak. Nah karena apa? Kalian pasti bilang karena massa jenisnya berbeda. Berarti massa jenis itu apa? Sama-sama volumenya, tapi kalau ditimbang berbeda. Ini tidak sama dengan 1 kilogram. Untuk itu kita akan membuktikannya dengan praktikum nanti menghitung massa jenis. Nah, secara perhitungan matematisnya, rho atau massa jenis itu bisa dihitung dengan membandingkan yang namanya pertama yaitu volume. Kalau 1 kilogram ya berarti massa dibagi dengan volume. Nah, yuk kita ingat massa itu satuannya apa? Satuannya boleh kilogram ya kalau satuan SI, boleh juga pakai gram. Jadi sebenarnya satuan SI-nya adalah kilogram. Kalau volume liter ya. Kita boleh tahu. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan massa sesuai dengan alat ukurnya. Nah, alat ukur ini tidak bisa menghitung massa sampai dengan kilogram, hanya pada gram saja. Untuk itu saya akan menggunakan gram. Jadi massanya nanti M itu pakainya gram. Volumenya, nah di sini akan saya jelaskan. Ternyata 1 ml ya, itu sama dengan 1 cm kubik. Nah ini ya untuk volume. Nanti kita akan menghitungnya menggunakan cm kubik. Karena di sini alat ukurnya juga pakainya mili, bukan liter. Seperti itu ya. Oke, yang massa jenis berarti sudah paham ya. 1 liter air belum tentu massanya dengan 1 liter minyak. Nah, seperti itu. Itulah massa jenis. Ya, jadi massa setiap jenis benda itu berbeda. Nanti kita akan praktikum 2 kali. Nah, di sini juga sudah saya lengkapi dengan rumusnya ya atau matematisnya, tinggal kalian hitung. Kita lihat lembaran yang kedua. Yang lembaran kedua yang B, menghitung ketinggian dan massa jenis zat cair pada bejana berhubungan. Jadi nanti kita akan masukkan air dan minyak pada bejana berhubungan ini. Kemudian nanti kita ukur masing-masing. Nah, kayaknya kemarin sudah pernah nyoba ya dengan Bu Aina ya. Tapi di sini kita juga akan menghitung perhitungan matematisnya dengan menghitung apa massa jenisnya. Tapi dari ketinggian air cara menghitungnya. Nah, kemarin mungkin sudah dijelaskan sedikit mengenai persamaan tekanan hidrostatis ya. pH 1 sama dengan pH 2. Di mana rho 1 kali G kali H1 sama dengan rho 2
kali G kali H2. Ini ya kemarin ya. Rho itu massa jenis, G itu kecepatan gravitasi. Ini yang sama apa ini? G-nya ya. G-nya sama, berarti boleh kita coret. Jadi Rho 1 atau massa jenis benda yang satu dengan kali ketinggian H-nya atau ketinggian bendanya sama dengan Rho 2 kali H. Nah, nanti kita akan coba menghitung massa jenis salah satu saja dari ketinggian zat cair pada bejana volume. Yang terakhir nanti kalian diminta untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat dari praktikum 1 dan 2 meskipun hanya demonstrasi. Oke, langsung saja kita akan membahas demonstrasi yang pertama. Saya minta untuk kelompok ganjil perwakilan yang cowok. Jadi 3 dan 5 satu-satu. Satu 3 5. Kelompok 1 perwakilan 1 orang. Siapa yang ke sini? Kelompok 5, kelompok 3, kelompok 3. Oke. Yang pertama sini. Kelompok. Ini kelompok berapa? 3. Yang pertama kita akan mencoba menghitung yang namanya massa jenis. Kita hitung dulu volumenya. Caranya seperti ini. Ini berapa? Ini berapa? 12. Jadi pada awalnya tapi ya, jadi ini teman kalian akan mencoba mengeluarkan air sebanyak 100 ml. Tapi nggak apa-apa, Coba. Sekarang dituangkan mas, ya, dituangkan ke dalam gelas itu aja. Misalkan pas tepat pada garisnya. Nah, ya. Ya ini volumenya tekan di 100 mili ya. Berapa masanya? Nah, silakan coba kolomnya diisi ya. Yang pertama masanya volumenya 100 mili. Volumenya 100 mili. Masanya 9 ya, 91 ya. 91 sudah? Nah, silakan nanti kalian tinggal hitung berapa massa jenisnya dengan rumus yang ini. Ya, massa dibagi volume. Oke, kita ke yang cairan kedua. Sekarang gantian saya minta untuk kelompok genap yang cewek. Yo, kelompok genap yang cewek. Kelompok 2, 4 dan 6. Yang cewek kalian. Yo, kelompoknya. Kelompok 4. Yo, salah satu. Caranya sama. Sekarang tuangkan minyak 100 ml. Yuk, minyak. Ya, kami ke gelas susunya. Kemudian ya, ini gelas susunya masih kurang ya. Nol ya. Sampai 100 ml.
Berapa? 8. Ya, di sini teman kalian sudah mencoba untuk minyak sekarang, yaitu dengan volumenya 100 mili, masanya adalah 84. Ya, silakan ditulis ya. Ya, terima kasih, silakan. Nah, kita sudah mendapatkan data, ya, data volume beserta dengan masanya. Nah, tugas kalian silakan dihitung berapakah massa jenisnya dari percobaan yang telah teman-teman kalian lakukan. Oke, sudah ya? Sudah dihitung? Ya, kita lanjut ke yang percobaan selanjutnya, yaitu menghitung ketinggian dan massa jenis zat pada bejana berhubungan. Tadi yang kelompok genap yang cewek, sekarang kelompok genap yang cowok. Sekarang yang maju. Bertiga. Gantian kelompok genap cowok. Iklankan aja. Tapi jangan sampai misalkan tidak ada yang kotor yang mau cari Cek 1 2 3. Ya, informasi untuk semuanya kelas 7. Semuanya siswa kelas 7 diharap segera berkumpul ke aula untuk segera melaksanakan kegiatan proyek. Sekali lagi Ibu sampaikan, siswa kelas 7 dari A sampai B semuanya segera berkumpul ke aula. Tidak pakai kata lama. Ayo, Bapak Ibu guru semua sudah berkumpul di aula. Kalian segera menuju ke aula. Sekian dan terima kasih. Sekarang kami ke dalam yang akan begini bebas remaja. Sudah ya. Oke. Nah, jadi ini bisa kita lihat sekilas ya. Tingginya sama atau tidak? Kita akan menghitung ketinggian air dan minyak. Cara menghitungnya kemarin sudah diajari ya. Jadi kita tarik garis dulu di mana pertemuan antara minyak dan air. Nah, sekarang saya minta untuk teman-teman cewek dari kelompok bensin yang mana? Silakan yang bawa penggaris, ya bawa penggaris jangan lupa bawa penggaris. Kelompok 1, kelompok 3. Ayo kelompok 1. Kelompok 3 yang cewek. 3 yang cewek. Kelompok 5 yang cewek. Ini 4. Oh, ini 5. Iya. Ini 3 ini. 3 yang mana udah. Kelompok 5.
Ya ini teman kalian lagi mencoba untuk biayanya ya. Kalau udah lulus PKI. Ya. Takoninya tadi dia. Sampai cekor mana? Adi. Ya, berapa? Ya. Ya, sekarang untuk ketinggian minyaknya setelah dihitung adalah 15,5. Silakan ditulis. Yang minyak 15,5 ketinggiannya. Sekarang yang cair dan yang air. Ya, yang air adalah 14,5. Silakan ditulis. Saya kasih ya. Silakan dari data tersebut ya, pada ini ya, jadi ada dua ya. Kita punya ketinggian air dan punya ketinggian minyak. Masa jenis airnya kalian tulis dengan masa jenis yang sudah kalian jawab di halaman sebelumnya di atas ya. Tulis berapa masa jenisnya. Yang cairan atau yang air kalian tulis langsung. Sedangkan yang minyak, coba kalian hitung menggunakan rumus ini. Ini ya saya perbesar. Inilah. Kalian hitung rho air kali air sama dengan rho minyak dikali minyak. Maka rho minyak sama dengan rho air dikali air dibagi minyak. Ya, silakan dihitung hasilnya berapa untuk rho minyaknya. Saya minta selesaikan sampai dengan yang kesimpulan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti silakan dikumpulkan untuk KPD-nya 5 menit. Tinggal kesimpulan ya. Kesimpulannya silakan ya yang sudah kesimpulan. Wes. Yang kedua sudah. Yang nomor 1
lagi. Coba apa saja yang kalian dapat? Ada yang mau mengungkapkan? Apa? Jadi ada yang bilang bahwasanya volume 1 liter minyak itu tidak sama dengan 1 kilo. Ya, artinya dia itu membahas yang namanya massa jenis, khususnya massa jenis minyak. Jadi setiap zat itu punya massa jenis masing-masing. Ada yang lainnya? Ya, apa yang mas? Yo. Tadi kita juga mencoba menghitung massa jenis dengan apa? Dengan prinsip berjalan berhubungan. Kita bisa menghitung massa jenis dengan ketinggian perbedaan ketinggian dua zat lain. Nah, prinsip berjalan berhubungan ini juga diaplikasikan kalian biasanya di kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Pada alat-alat tukang. Nanti biasanya pakai yang air dulu supaya apa? Seimbang atau rata. Kemudian misalkan pada teko air itu biasanya mulutnya lebih tinggi supaya apa? Tidak tumpah. Nah, di akhir nanti sebenarnya saya akan kasih post-test, tapi karena waktu sudah habis nanti akan saya kirim ke grup kalian. Silakan nanti diisi dalam format Google Form. Jadi nanti silakan kalian saya minta isi menjawab post-test 3 ini. Mungkin saja dari pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon jika ada kata-kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.